Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah rahimakumullah Masjid Nurul Firdaus ya, Gang Sahabat, yang pagi ini alhamdulillah dapat hadir di masjid yang mulia yang kita cintai ini untuk bersama-sama kita sholat berjamaah subuh, diteruskan dengan mengkaji kitab Bulughul Maram. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan tentang masalah bejana, pemanfaatan bejana. Bejana dalam hal ini adalah tempat minum, tempat makan ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memanfaatkan bejana, yakni gelas, piring dan lain sebagainya yang terbuat dari emas ya, terbuat dari emas. Nah, kita akan meneruskan kajian kita, bapak dan ibu. Hadis yang terakhir ya, yang kita sudah selesaikan pada kajian sebelumnya itu di hadis nomor 15 ya. Hadis nomor 15 mohon maaf 20 ya, babul aniyah. Kita sudah masuk di bab babul aniyah atau bab terkait mengenai bejana, dan sudah masuk di bab di hadis nomor 20. Nah, kita akan teruskan hadis nomor 22, 23, 24, 25, 26. Nah, harapan kita sampai 26 ya. Tergantung pertama mungkin kalau nanti 1-2 hadis pembahasannya agak panjang, waktunya sudah makin siang, mungkin kita semuanya tidak bisa meneruskan ya, karena kalau sudah terlalu siang bapak dan ibu pasti ada aktivitas lain, dan lagi kalau lama-lama kajian nanti bosen gitu. Nah, kita mungkin 2 hadis kita kaji bersama-sama, syukur dengan kajian kita, ulasan-ulasan, ada diskusi begitu ya, ada diskusi. Nah, sehingga dengan diskusi itu kita akan makin mantap mana-mana yang bisa kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari ya. Termasuk di pertemuan sebelumnya sedikit kami ulang kembali ya, Rasulullah SAW sangat tidak berharap ya, kita di dunia ini, ibu dan bapak, memanfaatkan emas yang sejatinya emas itu tidak untuk kita ya. Dalam hal ini adalah gelas dan piring ya. Ya mungkin kalau kita lihat di TV-TV gitu ya, tapi kan kalau kita sehari-hari mungkin jarang sekali melihat ya, orang minum, orang makan pakai gelas piring pakai emas ya. Rata-rata pakai apa bapak ibu ya?
keramik ya, keramik. Rasulullah itu SAW saat itu juga pernah melihat ya, melihat di kerajaan Persia kan begitu ya, kerajaan Romawi, karena zaman kecil Rasulullah itu juga diajak pamannya berdagang sampai ke Romawi ya. Romawi itu kalau dulu sebutannya Romawi ya, kalau sekarang itu Bizantium itu di Konstantinopel ya. Itu kalau sekarang berarti mana Bapak Ibu? Daerah mana? Daerah Turki ya, bukan turunan kidul ya, tapi betul-betul Turki ya. Nah, memang daerah Turki, daerah Eropa itu daerah-daerah yang sejak zaman Rasulullah kecil pun sudah maju ya, di Bizantium Timur ya, Bizantium Timur. Nah itu jadi di sana orang-orang terlihat ketika minum makan itu dengan bejana emas ya. Kalau tidak emas pakai apa Bapak Ibu? Pakai perak. Pun pakai perak ini boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Rasulullah melihat itu ya. Nah, kecil sudah melihat itu di Bizantium atau daerah Romawi ya. Kemudian Rasulullah juga melihat kerajaan yang besar di belahan timur. Jadi dulu itu ada timur dan barat ya. Kalau barat itu Romawi, kalau timur mana Bapak Ibu? Persia ya. Persia atau Persia itu dulu ya, sebutannya begitu. Punten nggih, saya itu kalau debu itu pasti wahing-wahing. Saya sudah antisipasi bawa tisu, tapi kurang ya tisunya. Jadi kalau debu itu mesti alergi ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau agak wahing-wahing. Jadi kalau di timur itu adalah Persia kalau dulu namanya, sebutannya Persia. Tapi kalau sekarang namanya Iran ya. Jadi memang dulu itu Persia atau Persia itu sudah pinter, orang-orangnya pinter-pinter dan kendel-kendel, berani-berani gitu. Memang dulu musuhnya itu ya, kalau perang itu mesti dua itu, Romawi dan Persia. Kerajaan-kerajaan sekitar-sekitarnya itu ya tinggal memilih mana. Itu Bapak Ibu, mau ke Romawi atau ke Persia. Saya mau nanya Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu lebih seneng. Nah, dulu kan Islam belum sebesar sekarang ini, ya, belum bisa menguasai Jazirah Arab. Rasulullah SAW itu lebih suka, batinnya itu lebih nyaman ke Romawi apa ke Persia? Persia, Romawi. Lebih suka mana Bapak Ibu? Lebih suka ke Romawi. Yang dia Romawi dapat hadiah. Lebih suka ke Romawi. Kenapa Bapak Ibu? Ayo. Jadi zaman kecil pun, dalam muda pun ya, sampai Rasulullah awal-awal beliau menerima kenabian itu, beliau lebih sreg itu ke Romawi. Maka Ibu dan Bapak jangan salahkan. Kok orang Arab kok salaman rangkuran kalau Presiden Amerika, siapa namanya? Presiden Amerika sinten? Donald Trump. Ini dari dulu juga begitu. Orang-orang Arab itu lebih suka ke Romawi daripada ke Persia, Bapak Ibu. Jangan salahkan. Mungkin kalau kita gitu jane, gitu toh? Kok begitu? Memang sejarahnya begitu. Kenapa Bapak Ibu? Persoalan apa? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira lebih suka ya? Lebih suka bekerja sama itu nggih, salaman kekancan karo wong Romawi ketimbang Persia. Kenapa kira-kira?
Sampai kemudian sekarang ini pun juga begitu. Nggak bisa orang Arab itu kok salaman, hihi, ngopi bareng karo wong Persia mboten saged. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Kenapa? Nah, karena persoalan keyakinan, ideologi, ketuhanan. Dulu Romawi itu nyembah Gusti Allah, Bapak Ibu, di Tuhan. Beno Tuhan itu rapat cetok, nah gitu ya. Tuhan kok telu, kan gitu. Piye engko sisine nyaluk matahari muncul sisine engko sik rada mendung, engko sik wae rada awan-awanan wae. Nah, gitu. Tapi sudah punya keyakinan bertuhan. Romawi gitu. Sudah punya keyakinan bertuhan, sudah punya. Nah, ini kebalikan dengan orang Parsi. Parsi itu tidak. Parsi itu dari dulunya menyembah api. Ateis, tidak percaya pada Tuhan. Itu. Maka Rasulullah itu ketika dikabarkan Romawi itu dapat ditaklukkan oleh Persia itu gelo. Al-Qur'an menyebut surat Ar-Rum itu nggih, ghalabatir Rum. Telah ditaklukkan negara Rom oleh tetangganya. Tapi nanti dalam beberapa tahun ditaklukkanlah Persia itu. Dan ketika betul mendengar hanya kira-kira 2 tahun setengah Persia ditaklukkan Romawi, Rasulullah itu bersyukur. Syukuran gitu kira-kira. Jadi persoalannya begitu. Jadi kalau sekarang orang-orang Arab ya, mau Kuwait, mau Arab Saudi, apalagi Mesir, itu ngopi bareng Donald Trump itu sudah dari sononya, itu sudah seperti itu. Karena orang-orang Romawi itu lebih empati, lebih dekat, lebih satu peranakan Ibrahimiyah gitu kan, karena bertuhan. Orang Persia menyembah api. Nah, baru mengenal Islam itu orang Persia itu ketika sudah ditaklukkan Islam di zaman Umar bin Khattab. Makanya orang Persia dengan Arab itu gedengnya sampai kiamat gak akan bisa dimaafkan. Kenapa? Karena Persia negara besar itu ditaklukkan oleh Islam. Saking mereka itu jengkel dengan Islam, mereka itu sampai gimana caranya sayembarakan siapa yang bisa membunuh Umar bin Khattab, dia akan menjadi pahlawan. Dan ternyata betul, Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang budak dari Persia untuk menuntaskan kekecewaan karena Persia sudah ditaklukkan oleh Islam. Jadi memang seperti itu sejarahnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus mengerti, mengenal sejarah supaya kita tidak terlihat bingung gitu ya. Ini orang Islam kenapa sih tidak mau kan gitu ya. Mestinya tuh Iran karo Arab itu bersatu, gak akan mungkin bisa. Itu Bapak Ibu, gak akan mungkin bisa. Susah. Karena kesakitannya itu dalam sekali. Itu ya. Nah, Umar bin Khattab itu bisa menguasai Persia. Nah, kemudian setelah itu Persia kemudian menjadi negara Islam. Walaupun tidak begitu sejalan ya, banyak beberapa kajian-kajian itu yang menceritakan Rasulullah sangat jarang ke menyebut nama Persia. Bahkan ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Nah, Bapak Ibu pirsa ya, sejarah ini kajian Bulughul Maram apa sejarah kan bingung. Ya, tapi tetap penting saya sampaikan ini. Jadi Salman Al-Farisi itu seorang sahabat yang perjalanan dari Persia atau dari Iran ke Arab itu dengan jalan kaki. Ya. Untuk apa? Untuk melihat Rasulullah SAW dari dekat. Ya, karena sudah dapat kabar Islam sudah menjadi agama baru ya di Jazirah Arab. Dan penduduk Persia ini ada rasa keingintahuan gitu ya. Dan salah satu orang itu adalah Salman Al-Farisi, Salman dari Persia. Nah, datang ketemu Rasulullah dan luar biasa sampai pada akhirnya
menjadi sahabat beliau. Salah satu kisah yang sangat menarik itu, Salman Al-Farisi ini kan sangat cinta kepada ibunya, ya, sangat cinta kepada ibunya, sehingga ketika Rasulullah SAW sudah mampu untuk menaklukkan Fathul Mekah, ya, berbondong-bondong kemudian persiapan haji, Salman Al-Farisi ini gendong ibunya dari kota Madinah ke kota Mekah yang jaraknya itu kira-kira Semarang Jakarta. Naik apa? Jalan kaki, gitu ya. Jalan kaki dulu nggak ada, paling-paling onta. Rasulullah naik onta pun juga kadang sering jalan, gitu ya. Karena naik gunung turun gunung, ya, bebatuan gitu. Nah, jadi Salman Al-Farisi ini gendong ibunya sampai Rasulullah SAW melihatnya pundaknya itu hitam. Kenapa? Karena saking beratnya gendong. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa engkau sudah disiapkan di surga oleh Allah kelak di yaumil akhir, hai Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Nabi yang sudah terlihat surganya itu salah satunya adalah Salman Al-Farisi, karena menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ya, termasuk juga Bilal bin Rabah itu juga sudah terlihat surganya. Ya, bahkan sendal jepitnya itu sudah sampai di surga, padahal orangnya masih di dunia. Aku melihat sendalmu kok berkeliaran di surga. Hei, Bilal bin Rabah, apa yang kamu lakukan? Katanya Rasulullah pagi-pagi seperti ini. Nah, saya nggak ngelakuin apa-apa ya Rasul. Enggak, pasti ada amalanmu yang luar biasa. Sampai-sampai sendalmu itu, engkau masih di sini, tapi sudah terlihat di surga. Ternyata Bilal bin Rabah itu orang yang bisa menjaga wudhu, Bapak Ibu. Jadi kalau batal, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Nanti kalau beraktivitas biasa, batal wudhunya, wudhu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi itu sesuatu hal yang sederhana. Kalau wudhu itu sederhana enggak Bapak Ibu? Kan sederhana ya. Cuman kalau di pasar wudhu kan susah Pak, di mall apalagi gitu ya. Nah itulah kehebatannya Bilal bin Rabah, karena beliau posisinya bisa bisa menjaga wudhu dengan baik. Nah, tadi itu 2 kerajaan itu terlihat ya, saya ulang kembali, terlihat memanfaatkan apa tadi Bapak Ibu? Bejana, atau memanfaatkan gelas piring yang terbuat dari emas. Jadi Romawi juga terlihat ya, orang-orang menggunakan, bahkan penduduknya yang kaya-kaya itu menggunakan piring gelas yang terbuat dari emas. Itu tidak diperkenakan Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika kita melihat seperti itu Bapak Ibu ya, pasti kita akan merasakan sesuatu hal yang sebenarnya kurang pas. Kenapa? Emas kok tinggu minum kan ya, biasanya dipakai untuk apa? Anting, untuk gelang kan begitu ya. Nah, ini kok untuk pakai untuk apa? Untuk minum kan gitu ya. Itulah yang kemudian Rasulullah juga larang. Ya, Rasulullah larang. Ya, Rasulullah SAW larang. Bahkan Rasulullah mengatakan ya, di hadis yang ke-19 yang minggu yang lalu sudah kita bahas ya, alladzi yasrabu fi ina ya, al-fiddati innama yujarjiru fil batnihi naron jahannam. Wah, ngeri kan? Ini minggu lalu sudah saya bahas. Apa itu? Alladzi yasrabu fi ina'i al-fiddati, orang-orang yang meminum kan gitu ya, dan makan fi ina'i fiddati, dengan menggunakan piring dan gelas terbuat dari emas, innama yujarjirju fi batnihi naro, di dalam perutnya itu lari-larian. Bahasa Arabnya begitu ya, yujarjirju lari-larian, atau di dalam perutnya itu berkecamuk ya, begitu Bapak Ibu. Naron, apa itu? Api ya. Jahanam berarti api jahanam. Jadi kalau minum, makan dengan gelas piring yang terbuat dari emas, sesungguhnya dalam perut kita itu
Ya, perut-perut orang yang memakan dan minum menggunakan gelas dan piring dari emas itu, ya, terlihat Rasulullah seperti ada api neraka. Ngeri ya, gitu Bapak Ibu. Maka Rasulullah larang, nggak boleh. Ya, itu. Nah, jadi tidak boleh sama sekali oleh Rasulullah SAW itu kita menggunakan menggunakan emas, ya, menggunakan emas untuk kita gunakan sebagai media minum dan makan. Jadi saya juga tidak tahu persis ya. Ini memang harus kita pelajari. Apakah ini kiasan, ya? Fi batnihi nar jahannam, ini apakah kiasan ataukah Rasulullah itu dibuka samiatnya? Jadi Rasulullah itu tidak bisa melihat, Bapak Ibu, tidak bisa melihat barang-barang gaib manakala Allah tidak buka samiatnya. Nah, satu ketika Rasulullah itu melihat pagi-pagi hari itu pas saat gerhana matahari, ya, saat itu Ibrahim, ya, bin Muhammad itu meninggal dunia umur 7 tahun, ya, putra Nabi, menikah dengan Mariatul Qibtiyah, seorang keturunan Nasrani, ya. Nah, suku Nasrani dinikahkan Rasulullah karena masuk Islam begitu. Nah, kemudian Ibrahim ini meninggal di usia yang sangat kecil, yaitu 7 tahun. Masih senang-senangnya. 7 tahun kan berarti kelas berapa ya? 1 SD ya, kira-kira. Meninggal. Sedih Rasulullah. Kenapa? Diharapkan itu menjadi keturunannya, yang gitu ya. Tapi Rasulullah mulai kenyataan meninggal. Dan saat itulah terjadi gerhana matahari. Orang-orang mempersepsikan bahwa matahari ini tidak mau terbit. Matahari ini terjadi gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Rasulullah mengatakan enggak, bukan persoalan meninggalnya Ibrahim gara-gara meninggalnya itu kemudian matahari jadi gerhana, tidak. Enggak ada hubungannya gitu ya. Maka kalau orang Jawa ada gerhana itu berarti mataharinya dimakan Bedorokolo. Bedorokolo itu gambarnya itu buto itu ya, Bapak Ibu ya. Terus makan apa? Matahari gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga persepsi ini sudah ada zaman Rasulullah juga, memang orang-orang dulu juga begitu memahami matahari ini dimakan buta gitu ya, sudah ada zaman dulu. Nah, Rasulullah luruskan itu, kemudian diperintahkan untuk sholat sholat khusuf, ya, sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Nah, saat sholat gerhana bulan itu Bapak Ibu, Rasulullah dibuka samiat melihat neraka jahanam yang sangat apinya itu betul-betul meluap-luap begitu ya, sampai Rasulullah ketakutan, sehingga ketika beliau berkhutbah itu cepat sekali khutbahnya, dan saking melihat itu ketakutan Rasulullah itu terlihat di sini itu keringatnya itu bercucuran, ya, karena dibuka oleh Allah itu api neraka. Nah, hadis ini Bu dan Bapak bisa dimaknai sebagai kiasan, tetapi juga sangat mungkin Rasul itu dilihatkan begitu ya. Ya, dilihatkan mata batinnya sehingga melihat orang-orang yang makan dan minum menggunakan bejana, menggunakan emas, ya, menggunakan piring dan gelas yang terbuat dari emas itu, dalam perutnya itu berkecamuk, ya, bergejolak, nanti ya, mungkin bahasa Jawanya itu bluguduk gitu ya, gitu ya, terjemahnya angel ya. Bapak Ibu ya. Di dalam perutnya itu mungkin dalam bahasanya itu ya bluguduk ya gitu ya. Karena di sini fi batnihi nar jahannam. Di dalam perutnya itu diawali dari tadi ya ina yujarjiru, ya, di dalam perutnya itu berlari-larian. Ya, fi batnihi nar, ya, berkecamuk atau tadi itu bahasa Jawanya bluguduk. Umum. Betul ya, umum. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Mendidih. Susah kadang-kadang bahasa Jawa itu terjemahkan ke Indonesia ya. Kan gitu ya. Hujan itu ada berbagai macam jenis loh ya. Nek siji loro tepe. Ya toh. Terus germis untuk gede meneh.
Terus napa meneh? Tembias kan napa? Tletik, gremis, deres, kan gitu ya. Banyak terjemahannya, susah kan itu. Apa ada dalam bahasa Indonesia tletik ra ono, Pak? Gitu. Hujan ya hujan. Hujan belum itu masih tletik. Apa itu kan enggak ada. Nah, sama dengan beras pun juga gitu. Nek siji jenenge gabah. Gitu. Nah, oke jenenge apa? Pari, gitu. Nek wis di apa? Selap jenenge beras, gitu. Nek wis dimateng jenenge sego, gitu. Nah, kemudian nama melih. Menir iki beras sing pecah-pecah. Terus nama melih. Gitu. Nah, upo nek siji tol, siji dik tapi semateng upo. Gitu. Nah, terus nek wis sego ya macam-macam, nek esuk-esuk sego wadang kan gitu kan. Susah terjemahnya pas sego wadang itu. Sego basi, belum basi. Ya tahu. Ayo. Kita sego adem. Nah, macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, jadi macam-macam. Susah ya. Jadi di situ mendidik juga boleh lah. Memang di situ memang kurang pas untuk diterjemahkan yujarjiru itu dengan mendidik ya, karena di situ teksnya itu berlari-larian. Nah, gitu ya. Arabnya itu berlari-larian, tetapi kalau orang Jawa bilang ya tadi mendidik. Nek saya lebih cocok blukuduk gitu ya. Gini. Ya, gini kira-kira. Ya, yang di dalam perutnya itu terlihat oleh Rasulullah itu berkecamuk ya, atau menguap atau apa? Mendidih atau tadi ya berlari-larian api neraka. Ya. Maka bisa ini dipahami bahwa Rasulullah itu melihat dengan mata batin, juga bisa Rasulullah itu terlihat di dalam perut orang-orang yang makan dan minum menggunakan gelas piring itu, barang perutnya betul-betul ada api nerakanya. Nah, ini tentu Ibu dan Bapak kita harus betul-betul hindari begitu ya, supaya kita tidak memakan dan meminum dengan menggunakan gelas dan piring terbuat dari apa? Dari emas gitu ya. Nah, kita teruskan Ibu dan Bapak ya. Kita teruskan. Ya, itu hanya mengulang saja gitu ya. Dan Bapak, kita teruskan yang terakhir itu hadis nomor 22 ya. 22 itu sudah ya. 22 sudah, itu terkait mengenai bagaimana memanfaatkan memanfaatkan kulit binatang ya. Kulit binatang itu apakah boleh dipakai gitu ya, sebagai salah satu sarana untuk dijadikan tempat untuk minum gitu ya. Nah, jadi yang hadis 22 kan sudah kita baca minggu lalu. Wa an Salamah binil Muhabbah gitu ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam dibahun juludil mayyiti tuhuruha ya, Sohahu Ibnu Hibban. Jadi dibahun dibah itu apa ya, semacam sembelihan begitu ya, atau bisa juga binatang ya, binatang yang besar seperti sapi gitu ya, atau bahkan mungkin juga kambing dan sebagainya begitu ya. Ya, dibangun juludil maitah gitu ya. Jadi kambing atau domba atau sapi yang mati ya, atau yang mati ya, itu sahnya itu kalau disama duhuruha ya, itu jadi dibahun juludil maiti duhuruha. Jadi sucinya binatang-binatang yang itu mati tadi itu adalah dengan disama itu ya. Disama itu di minggu lalu sudah saya jelaskan ya, 2 minggu yang lalu itu ya. Disama itu dikuliti kemudian dijadikan apa ya, saya sebenarnya ada di sini cuman ya tadi saya lupa, mestinya bawa LCD ya Mas, itu bisa terlihat bagaimana gambarnya. Bapak Ibu jamaah itu bisa melihat tentang sama gimana sih sebenarnya ya. Saya bawa laptop ini untuk menunjukkan, tapi orang LCD ini kan gitu ya.
Nah, nanti mungkin jika diperkenankan, nanti tolong saya diingatkan di pertemuan berikutnya saya akan bawa LCD dari kantor, kan nggak apa-apa ya, kalau sini nggak ada kan nggak harus beli Mas karena mahal, ya. Nah, supaya nanti Bapak Ibu terlihat, karena ini kan luas ya, nah gitu ya, terlihat bagaimana sebenarnya. Kalau baca kitab kok ini ya gampang, tapi kalau gambarnya seperti apa sih Pak sebenarnya menyamak itu, nah, kan gitu ya. Di sini ada, ya, saya ada apa namanya, ada gambar-gambarnya itu, sehingga kita ngaji ini, ngaji kitabnya iya, tapi fotonya dan sebagainya, contohnya kan nggak ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini kitab kuning gundul tok, gitu ya. Nah, maka kita buatkan apa namanya, kita buatkan gambarnya seperti apa, sehingga semakin kita didekatkan dengan objeknya itu akan makin memahami, ya gitu ya, seperti itu ya. Nanti minggu berikutnya ya, kajian berikutnya tolong saya ingatkan, 1 atau 2 hari sebelumnya diingatkan Pak, mohon berkenan untuk membawa LCD ya gitu ya, nanti kita dipasang aja, nanti terlihat gitu di situ. Kalau ini putih ya, tapi kalau coklat susah. Ini nanti catnya apa Mas? Nah, ada? Oh iya kan putih loh, kan bisa kelihatan, nah, gitu. Ya baik, jadi disama itu apa Bapak Ibu? Kulitnya ya itu kemudian dibuang bekas-bekas dari dagingnya itu, ya, dibuang sampai dikerok begitu, kemudian terus dijemur. Ya, nah, proses penjemuran ini memang akan sangat mudah ketika menggunakan daun salam, itu baunya hilang, gitu ya. Nah, itu daun salam atau apa namanya itu, ya daun salam itu, tapi bukan untuk dimasak, ya itu untuk membuat kulit ini jadi baunya tidak apa ya, tidak makin bau yang busuk gitu ya, tapi baunya bau enak. Jadi sucinya bangkai atau sucinya kulit bangkai, kira-kira begitu ya, dari binatang-binatang itu ya dengan disama gitu. Ibu dan bapak nate dahar krecek enggak? Nah, itu sebenarnya kulit. Itu bulunya dibuang, dikerok, enak betul. Nah persoalannya kulit itu disama enggak? Gitu loh, disama enggak? Siapa yang tahu? Ya, nggak tahu Pak. Maka kalau mau makan baca apa? Bismillah. Itu enak kan? Nah, Islam ya. Nah, ini ketika kita dahar, wis ngerti krecek, gitu, ya kita tidak baca Bismillah. Iya kalau dia disama, kalau enggak, nah, di situ. Ya. Jadi sucinya bangkai binatang. Jadi misalnya sapi, ketemu sapi, sapinya sudah apa namanya, sudah dimakan harimau. Di Sumatera sering tuh Pak, ya, iya, harimau itu sekarang banyak sekali berkeliaran Pak di Sumatera. Saya lihat di TV itu, ya Allah kasihan ya. Kenapa? Karena hutannya dibabat, gitu ya. Mereka kan akhirnya lari nyari mangsa, kan gitu ya. Ya akhirnya sapi-sapi penduduk itu kan dimakan, kan ditinggal kulitnya, kan nggak kuat Pak. Nggak ada harimau makan kulit, nggak ada. Ya. Kulitnya itu bisa dimanfaatkan Pak. Yang bekas harimau dimakan kan bangkai itu ya, kan nggak disembelih. Itu sah, itu boleh, halal. Manakala kulitnya dikerok, daging-dagingnya itu kemudian dijemur, ya. Nah, disamak dulu, prosesnya begitu. Terus kemudian dipotong kecil-kecil, dimasak, namanya apa? Krecek. Dengan catatan disama. Tapi kalau langsung dimasak haram, gitu. Maka krecek itu saya nggak tahu prosesnya apakah disama enggak. Mestinya ya gitu ya. Kalau tidak susah sekali gitu ya. Gitu. Ya kulit sapi itu kalau dikerok kulitnya, dikerok apa? Itunya, bulu-bulunya, nanti kan bulunya hilang, jadi putih. Ya, putih gitu aja. Seperti ya putih pokoknya, putih. Nanti kemudian setelah itu dikeringkan, ya keringkan, diasapi dan sebagainya. Nah itu jadi krecek itu, gitu. Tapi kalau nggak diproses seperti itu haram. Seperti tadi bekas makan harimau tadi itu haram itu. Tapi kalau disamak kata Rasulullah tadi itu, ya Rasulullah dibahun juludil mayitah duhuruha. Jadi
sucinya apa? Sucinya kulit, ya, sucinya bangkai, ya, kulit bangkai binatang itu adalah dengan disama, kan gitu ya. Nah, hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban, kan gitu ya. Nah, kita masuk di 23. Nah, 23 sebentar. Wa an Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah istri Rasulullah, qalat, ya, marun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisain yajurrunaha faqala law ahaduhum ihabaha faqalu innaha maitun faqala tuharrihuha alma wal qaratu akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis yang ini Ibu dan Bapak, hadis yang kita bahas pagi ini, hadis yang ke-23. Ini satu tutup aja ya, saya lupa pengen menunjukkan tadi itu ya, teknis menyamak, tapi karena nggak ada itunya ya saya tutup saja, nggak bermanfaat gitu. Ya itu nanti tolong saya diingatkan ya di kajian berikutnya, Pak Rahmat tolong bawa LCD gitu ya. Nah, hadis nomor 23 Ibu dan Bapak, hadis ini menceritakan, mengisahkan Rasulullah itu melihat orang nyeret kambing yang bangkai, nyeret. Jadi bangkai apa itu namanya, binatang yang meninggal, yang mati gitu ya, diseret mau dibuang gitu ya. Jadi dari Maimunah, ya, wa'an Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya, qalat, ya, Maimunah berkata, marun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, bisatin yajurrunaha. Jadi Rasulullah melihat orang-orang menyeret, ya, menyeret apa? Menyeret bangkai tadi itu, ya, bangkai kambing. Faqala, Nabi bertanya, lau ahadum, ya, lau ahadum ihabaha, kenapa engkau menyeret bangkai gitu ya, bangkai binatang. Faqalu, mereka orang-orang yang menyeret itu rencana itu mau dikemanakan, mau kemana kira-kira? Dibuang gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, faqalu, ya nggak ada kata-kata aku membuang, nggak ada di sini, pemahaman saja kita gitu ya. Kowe ngopo kok nyeret-nyeret kambing, bangkai kambing mah kok ngendi, kira-kira begitu loh bahasa kita. Pak De, mah gua apa Pak De? Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Ya, Rasul bertanya, kamu mau apa? Gitu ya. Kenapa kau seret kambing mati itu? Pokoknya orang-orang itu berkata, inna mayitun, kan bangkai Rasul, mau saya buang. Nah, dari kata-kata di sini kita bisa manai kan bangkai, mau saya buang. Faqala, Rasulullah bersabda, yutahhiruhan ma, ya, waqaratu akhrajahu Abu Dawud. Ojo mbok buang, dikuliti wae, disama wae, engko kan suci, engko kan bisa dimanfaatkan. Gitu kira-kira. Ojo mbok buang, eman-eman. Wis disama wae. Dikerok wae kulite, ya. Kerok wae. Kira-kira begitu ya. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, ya, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan hadis ini dipahami atau dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini sahih. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jadi ada perlakuan terhadap binatang yang bangkai itu sejatinya Islam itu sangat menganjurkan memang memanfaatkan barang-barang sehingga barang-barang itu pun tidak mubazir. Itu pertama pelajarannya. Ya, kita nggak boleh memubazirkan barang. Bahkan mati bangkai pun itu bisa dimanfaatkan. Ya, kalau dibuang kan sayang Bapak Ibu. Maka ya caranya bagaimana? Caranya dengan dikuliti, isi daging macam-macam karena sudah bangkai dibuang, ya, atau dikubur, kemudian kulitnya itu dikerok, disama. Nah, ketika disama sudah jadi kan gitu ya, dijemur, kasih daun salam macam-macam, nah, kemudian bisa dimanfaatkan.
Maka tadi yang saya katakan kalau di kita itu biasanya gudeg Jogja atau gudeg Solo ya butun itu tanpa menyebut merek ya, soalnya ora diparingi kok kita ya toh. Ya coba nih butun esuk-esuk Pak Rahmat monggo. Lah itu tak sebut ya toh. Gandeng wis kebacut ya masuk YouTube yo. Ya toh, ya wis ora apa-apa lah ya tak sebut. Gudeg gitu ya. Ora enak Pak tanpa krecek. Terus betul. Iya. Yuk tambahin krecek. Kan gitu ya. Krecek itu sebenarnya dari kulit tadi itu. Ya, entah itu mati karena disembelih betulan atau bangkai itu sudah halal, manakala dikuliti, dijemur gitu ya. Jadi proses kulitnya itu bagaimana cara menyama itu ya, itu ada 6 tahap Bapak Ibu. 6 tahap. 6 tahap pertama apa? Kulitnya dipisahkan, bulu-bulunya dibuang. Yang kedua kemudian dikerok daging-daging yang menempel. Ya, setelah daging-daging menempel dibuang, kemudian dijemur. Kemudian kasih daun salam. Kemudian nanti akan menjadi betul-betul kulit yang sudah suci. Jadi ya prosesnya panjang Pak, tapi kan terus enak kan gitu ya. Ya tadi gudeg tanpa krecek seperti makan sayur asam kurang asam gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ya enak tetap ya, rano krecek. Ya, kemarin saya itu makan di Solo itu gudeg, wah rano krecek ora cocok. Mbak, enggak ada kreceknya toh, Mbak? Pak, gantos saya ayam. Ora cocok kan gitu ya. Ora cocok blas, gitu. Gitu. Ya, jadi hadis yang ke-23. Monggo ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada, kita masih ada waktu enggak nih? Masih ya. Nanti kalau habis waktunya tolong saya dikabari. Ya, masih 10 menit lagi ya. Nah, jadi tadi terkait mengenai Rasulullah melarang ya, melarang membuang percuma daging yang binatang yang bangkai gitu ya. Dagingnya memang bangkai, tapi kulitnya bisa jadi halal manakala dilakukan proses namanya sama ya, penyamakan gitu ya, menyamak. Nah, ini memberikan pembelajaran pada kita para jamaah agar kita itu betul-betul tidak memperlakukan barang-barang atau apapun itu dengan percuma atau dengan mubazir. Ya, termasuk mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya jujur ketika istri itu belanja ya di Banyumanik itu kan ada lokmat ya, sebulan sekali kadang kita minta dikirimi telur macam-macam. Saya paling protes ya kalau dikirimi beli yang seperti ini. Bukan apa-apa, coba Bapak Ibu ya, lebih banyak sisa airnya atau lebih banyak kosong? Kalau Bapak Ibu diparingi aqua begini, sisa atau tidak? Coba Mas, itu kan jarang itu, mboten sing belakang itu loh. Nah, jarang seperti itu. Jarang sekali. Coba di tempat-tempat pernikahan. Hanya sak cerut, sisanya segini. Makanya kalau saya ada acara pengajian di rumah gitu ya, ngapunten itu, sisa-sisa itu enggak saya buang, Pak. Saya rebus. Jadi air minum. Loh kan bekas Pak, bekas orang. Loh kan udah direbus. Direbus kira-kira kalau ada bakterinya mati nggak? Mati. Tinggal ini saja. Itu. Ini namanya apa? Kita tidak melakukan proses pemubaziran. Kalau gelas jarang Pak yang tidak habis, tapi yang seperti ini. Okay. Saya kebetulan punya kawan kepala sekolah di SD Negeri Sodaan Solo itu. Ya. Ini tidak sponsor ya, bukan iklan, tapi itu betulan penting untuk kita jadikan pelajaran. Teman saya ini luar biasa, ibu kepala sekolahnya itu. Apa Bapak Ibu? Dia tidak memperkenankan di sekolahnya itu menggunakan plastik, ya. Itu dalam air minum juga. Pokoknya semua kegiatan apapun pakai gelas, ya pakai gelas. Ya, gelasnya banyak seperti orang digawe kalau ada rapat itu gelas. Kenapa? Nggak mungkin dibuang kan gitu ya. Gelas mesti rata-rata
habis lah. Jadi proses yang terlihat itu kita sebagaimana yang biasa itu ya memperlakukan air ini dengan sangat mubazir gitu ya. Lah habis Pak segitu yuk kebanyakan nih Pak. Nah, minum air putih rano sorokane kan ra enak kan gitu ya. Nah, petengnya malah mual kembung gitu ya. Justru di situ kita kan bisa nggak usah lah gitu ya. Misalnya nggak mau minum ini ya bawa pulang gitu ya. Nah, sehingga itu yang terjadi. Tamu, kalau bapak dan ibu ya ada tamu, apakah ada tamu yang kemudian menghabiskan air mineral seperti ini seperti adiknya itu? Nanti ibu dan bapak akan protes juga, beraga sih kan gitu ya. Hausnya kayaknya luar biasa dia, wah monggo pun bocor gitu tunggal meleh gitu, dan malah begitu ya, mubazir ya. Jadi memanfaatkan barang-barang itu dengan cara yang sangat seksama sehingga tidak terjadi kemubaziran. Itu pelajaran pertama yang dapat kita pahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah ya, atau istri Rasul tadi itu. Nah, pelajaran kedua ibu dan bapak, proses pensucian itu harus dilakukan untuk barang-barang yang memang ya akan dimanfaatkan. Yaitu di sini para alim ulama itu berbeda pendapat terhadap memang hewan-hewan yang sudah zatiahnya itu haram. Contohnya babi. Pak, kalau begitu berarti kulit babi itu bisa dipakai Pak kalau jadi sama. Nah, di sini sebagian besar ulama menyepakati tetap ketika zatiahnya itu haram, ya haram. Gitu ya. Ini babi nggak boleh disama. Babi apa ada orang menyamak kulit. Lawang dagingnya dengan kulitnya itu nggak ada bedanya kok. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang menyembelih babi? Nggak ada. Oke. Mohon maaf loh ya, Ibu dan Bapak lihat di YouTube. Bagaimana cara memanfaatkan daging babi? Ngeri Pak. Nggak ada orang menyembelih babi. Karena ceritanya, ya, wah mengerikan. Saya ngelihat itu. Gimana sih sebenarnya? Kenapa kok Allah itu mengharamkan babi? Gimana sebenarnya? Saya mempelajari karena saya ngajar, ya, tentang masalah makanan-makanan, minuman, obat-obat kosmetik halalan thayyiban. Saya pelajari betul prosesnya dari mulai babi kecil sampai gimana memanfaatkan babi untuk konsumsi itu. Jijik semua kok Pak, nggak ada yang nggak jijik, gitu. Jijik semua. Babi itu begitu rolas anaknya, namanya prolifik. Prolifik itu apa? Prolifik itu hewan yang mudah melahirkan, mudah beranak, dan anaknya itu banyak. Jenengan kan maksimal kan paling kembar kan 2. Apa ada kembar lebih dari 2? Jarang. 3 ya ada, tapi jarang lah di Indonesia, paling-paling 2. Kalau babi enggak, 12 kali brol. Saya sebut brol aja ya. Ceprot 12. Itu bayi babi itu rata-rata segitu 6, itu sedikit itu. Rugi termasuk 12. Setelah itu anak babi ini tidak mau tempat-tempat yang kering, golek becek-becek. Gitu. Dia akan kurus kalau hidupnya di kering-kering seperti ini, bersih-bersih, kurus badannya. Semakin dia itu memanfaatkan barang-barang yang kotor, maka makin gendut. Maka rangsum atau makanannya babi itu paling buruk dari semua makanan hewan-hewan. Bekas-bekas limbah sisa rumah tangga, ibu-ibu masak, mohon maaf nggih, kan kadang sisa 2-3 hari. Itu dibawa ke kandang babi, wah nggak ada 1 menit habis. Ya, itu. Dan bahkan babi itu untuk menuntaskan, ya, menuntaskan sesuatu hal yang dia pengen rakusnya itu, kalau nggak segera dikasih makan, mohon maaf nih, dimuntahkan kembali apa yang sudah dimakan, dimakan lagi. Nah, ibu nggak kuat terus pulang toh. Itu. Ya udah mau siang, udah lagi saya tutup. Ya. Kemudian setelah itu ibu dan bapak pun juga babi itu posisinya menjijikkan. Berikutnya apa? Babi ini termasuk binatang yang ACDC, apa ya? Untuk menyebutkan ACDC itu. Ya apa? Laki-laki bisa sesama jenis, bisa juga dengan betina, susah kan? Jadi begitu, ini sudah ada penelitian bahwa ACDC kan menjijikkan sekali.
Ya karo lanang gelem karo wedok gelem sakonone. Nah, kan gitu. Nah, wis ana ning lanang ya lanang, ana ning wedok ya ora apa-apa. Ini saja sih menjijikkan. Ya. Dan bahkan mohon maaf naudzubillah min dzalik yang tidak ada dalam catatan hewan manapun, hewan yang makan kotorannya sendiri kecuali babi. Dan juga nggak ada hewan yang makan tanah kecuali babi. Nah, disitulah kemudian zatiahnya itu sudah haram, maka nggak boleh kulitnya disama. Ketika akan memanfaatkan pun kalau kita lihat di Bali itu bapak dan ibu, ya mau dimanfaatkan ini mau dimakan itu nggak ada proses penyembelihan, nggak ada apa. Mohon maaf nih, ini besi panas, ya itu disogokkan dari belakang ke depan. Iya, nggak ada sembelih pak, kemudian langsung dibakar. Kan? Iya, lebih gulih. Wis pokoknya menjijikan banget. Jadi mulai anaknya sampai mau dimanfaatkan itu memang Allah sudah mentakdirkan babi itu sesuatu hal yang memang menjijikan. Maka ulama, ya hampir semua ulama menyepakati bahwa babi ini secara dzatiyah sudah haram, maka tidak boleh disama. Kulitnya tetap haram. Maka ibu dan bapak, itu pelajaran yang kedua, bahwa kita ini memang harus hati-hati dalam memanfaatkan semua potensi-potensi, semua barang-barang yang kita miliki. Jangan sampai kita semua ini, ya ibu dan bapak, tidak hati-hati dalam memanfaatkan bejana atau piring, gelas, ya kita hindari emas, ya jangan. Emas hanya untuk orang-orang kafir, nah, gitu ya. Dan kita boleh menggunakan emas besok gelas piring kita manakala kita sudah di yaumil kiamah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kami kira cukup ya karena sotonya sudah keluar. Kita akhiri bersama-sama kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.